Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatannya. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, dan nikmat yang terbesar yang tidak kalah dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat kita bisa istiqamah di dalam majelis ilmu, di dalam majelis salawat dan majelis zikir. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang karena berkat beliaulah kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena induk dari segala rahmat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah induk dari segala rahmat. Maka kita mendapatkan rahmat adalah karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan segenap para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru, dan juga ketua ataupun pengurus majelis Nurul Yakin, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ulun takun sudah mengadakan kah majelis kitanya Hall Habib Ali Habsyi? Ya, belum kan mengadakan. Ya, sedikit kita mengupas daripada sejarah Habib Ali Habsyi, yang mana keberkahan beliau bisa memberikan keberkahan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah sekali adanya Habib Muhammad di dalam umat Nabi Muhammad. Ini salah satu berkah yang Allah berkahi bagi umat karena berkat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Habib Ali ini salah satu cucu Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit kita membaca manaqib daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu beliau adalah ad-da'i ilallah arif billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Muhammad Ba'alawi. Beliau dilahirkan, Habib Ali dilahirkan pada hari Jumat, ya, pada 24 ya dari bulan Syawal. Beliau dilahirkan di bulan Syawal tanggal 24 pada tahun 1259 di kota Qasam, yaitu salah satu kota yang terletak di wilayah Hadramut, di provinsi Hadramut. Jadi Hadramut ini nama Hadramut itu provinsinya, ya, provinsi Hadramut, ya, negaranya negara Yaman, provinsinya Hadramut. Ya, kotanya ada kota Tarim, ya, seperti provinsi Kalimantan Timur, ya, ada Samarinda, ada Kota Bangun, ada Tenggarong, ada Balikpapan. Nah, Hadramut ini provinsi, ya, ibu kota provinsinya. Tapi kalau ibu kota negaranya di Son'a, ya, di Son'a. Hadramut ini salah satu kota di Hadramut ada namanya Qasam. Ya, itu di situ beliau dilahirkan. Waqad ra'atuhu walidatahu asy-syarifah, yang mana beliau ini dididik, dibesarkan oleh seorang ibu, ya, seorang ibu yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mendidik anak yang sukses seperti Habib Ali. Jadi ibunya, kesuksesan Habib Ali adalah karena berkat suksesnya kedua orang tua beliau. Kita ambil kesuksesan orang tua beliau, Habib Ali bin Muhammad. Ya, Habib Ali bin Muhammad. Habib Muhammad ini, ya, beliau sangat taat kepada gurunya. Ya, adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Jadi Habib, guru beliau ini, guru Habib Muhammad, Habib Ali diisi abah. Ya, namanya Habib Muhammad. Nah, Habib Muhammad ini
Beliau disuruh oleh gurunya, iya, hai Abdullah bin Husain bin Thahir, Muhammad pian hijrah ke Mekah, iya, hijrah ke Mekah. Padahal Habib Ali ini masih kecil Habib Ali ini disuruh pergi ayahnya. Bahkan di dalam kisah yang lainnya Habib Ali ini masih di dalam kandungan ibunda beliau, masih belum lahir, hamil besar. Ya, ibunda daripada Habib Ali ini hamil besar. Mun kita disuruh guru, sudah ikam hijrah sana, tulak pian ke Banjar sana, belajar nuntut ilmu di Banjar. Pada kau guru, bini ulun hendak lagi betianan, hamil besar, mun ulun kadada siapa yang mengawani? Tapi Habib Ali beliau taat sam'an wa ta'atan, ulun nggih taat lawan guru. Berangkat Habib Muhammad, ya, Habib Ali bin Muhammad. Bukan saja Habib Ali yang taat kepada gurunya, bahkan istri beliau, ya, ibunda Habib Ali ini, Syarifah ini, beliau juga merestui. Ya, mun kita abahnya, nggih ulun taat lawan pian guru. Ulun padah luar mamanya dulu. Wah, namanya padahal iya ini ulun hamil tua hendak pian tinggal. Nah, ini sudah. Nah, maka suami istri adalah suami istri yang sangat memuliakan ilmu, sangat ta'zim, memuliakan daripada gurunya ayah Habib Ali. Jadi taat betul sekali Habib Muhammad. Berangkat ke Mekah sampai lahir Habib Ali. Ya, ini keberkahan daripada orang tua sehingga memiliki anak yang sangat mulia, sangat dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dan memiliki keberkahan bagi umat. Sudah lahir Habib Ali, sudah mulai tumbuh besar Habib Ali, ya. Abahnya masih di sana, masih di Mekah. Abah Habib Ali, Habib Muhammad masih di Mekah. Maka tumbuh Habib Ali, sudah tumbuh Habib Ali, sudah agak besar. Ibunda Habib Ali lagi. Hei Ali, kata ibunda beliau, wahai Ali, biang kada ulun anggap sebagai anak ulun, kata mamanya. Ikam kada ku anggap sebagai anakku sampai ikam bisa melihat Nabi Muhammad. Ikam harus melihat Nabi Muhammad. Bingung Habib Ali ini, harus melihat Nabi Muhammad. Sama ceritanya sama Habib Segaf. Ya, Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, anaknya Habib Hasan Baharun, Habib Segaf. Beliau Habib Segaf itu kalau ayahnya nelpon, Habib Segaf lagi taklim, lagi belajar di Madinah, di Habib Zain bin Sumit ditelepon sama abahnya Habib Hasan Baharun. Bukan menakuni, enak apa ikam, ada butuh apa, makanan kah, sangu kah, apa ikam, ini kadang nelpon kayak itu. Yang pertama ditakunkan, wahai Segaf, sudah melihat Rasulullah kah ikam? Ini ditakunkan itu pertama kali. Jadi sehingga anak ini bertambah mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Maka ibunda Habib Ali ini berbantah lawan Habib Ali, wahai Ali, ikam harus melihat Rasulullah. Mun ikam kadang melihat Rasulullah, keluar ikam, kada usah tinggal di sini, kada usah kuanggap anak lagi ikam. Sudah keluar sana ikam. Habib Ali yang masih kecil seperti itu menangis beliau. Nangis bertakun lawan gurunya. Didatangi gurunya, satu gurunya. Guru, kayak apa? Mama ulun nyuruh ulun untuk bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana caranya ulun bisa bertemu dengan Rasulullah? Maka kata gurunya, ikam harus taat lawan mama ikam. Ikam hendak bertemu Rasulullah SAW, maka pelajari bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Petakun lagi guru kedua, ketiga, keempat. Bahkan di dalam riwayat guru Sidin Habib Ali Al-Habsyi itu, iya, sampai kurang lebih sekitar 1000 guru beliau. Ya. Guru beliau sekitar 1000 guru Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, guru beliau itu sekitar 1000. Sampai beliau tanya guru ke-1, guru kedua, guru sampai semua guru ditanyai, maka jawabannya apa? Disuruh untuk mengenal lebih dekat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ya mempelajari bagaimana Rasulullah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana tubuh Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad. Ya.
Dipelajari dan beliau sampai salawat banyak salawat sampai akhirnya beliau mimpi Rasulullah SAW. Habib Ali mimpi Rasulullah SAW. Wah, girang Habib Ali mimpi Rasulullah SAW. Langsung Sidin dari kamar Sidin langsung buka, girang, senang, bujur, melapor kepada ibunda beliau. Bu, ulun sudah ketemu Rasulullah. Ulun sudah mengabulkan permintaan pian, Bu. Ulun sudah ketemu Rasulullah. Kata ibunda Habib Ali, nggih, pian ketemu lawan Rasulullah. Di mana? Kapan ikam ketemu Rasulullah? Kapan ikam ketemu Rasulullah? Barusan, Bu. Barusan ulun ketemu Rasulullah. Di mana ikam mimpi melihat Rasulullah? Di kamar ulun. Pian melihat langsung, secara langsung Rasulullah. Kada, Bu, ulun melihat lewat mimpi. Ulun mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ulun melihat di dalam mimpi ulun. Oh, mimpi kah? Nggih, keluar ikam. Ikam bukan anakku. Sana, keluar. Wah, bingung Habib Ali ini. Mun kita mimpi aja belum pernah, mudah-mudahan kita bisa mimpi Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, bahwasanya dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, bahwasanya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Ya, itu Nabi kita Habib Ali melihat mimpi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi beliau. Kemudian bingung Habib Ali ini. Diusir lagi lawan mamanya, "Keluar ikam. Ikam bukan anakku. Pokoknya ikam harus melihat Rasulullah SAW." Keluar lagi Habib Ali, melapor lawan gurunya. Si guru pertama, guru kedua, guru tiga, sampai semua guru beliau ditanyai, kayak apa jalan keluarnya? Ikam harus bertambah mujahadah pian untuk mengenali Rasulullah dan memperbanyak munajat, meminta kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Terus Habib Ali salawat, terus Habib Ali munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di suatu malam Habib Ali mimpi lagi Rasulullah SAW. Mimpi lagi Rasulullah SAW. Melihat Rasulullah, Habib Ali menangis. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Ali, wahai cucuku, kenapa pian menangis? Kenapa pian menangis, wahai Ali?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana ulun kada menangis ya Rasulullah? Ulun ini kada dianggap sebagai anak oleh mama ulun. Sudah dianggap anak, tidak dianggap sebagai anak mama ulun kalau ulun kada bertemu dengan pian ya Rasulullah." Oh, kata Rasulullah, kayak itu Kak. Nggih, sekarang kayak ini aja sudah. Ikam sampaikan salamku kepada mama pian. Oh, nggih Rasulullah. Sampaikan salam ulun kepada mama pian, kata Rasulullah. Langsung Habib Ali pergi lari menemui ibunda beliau di kamar. Habib Ali bilang, "Wahai ibu, ulun sudah ketemu Rasulullah SAW dan Rasulullah mengucapkan salam kepada pian." Oh, kayak itu kah? Nggih. Di mana ikam ketemu Rasulullah? Di kamar mi. Kapan ketemu Rasulullah? Barusan. Kayak apa kamu bertemu Rasulullah? Di dalam mimpi mi. Sana, keluar sana ikam. Ikam bukan anakku sampai ikam bisa melihat Rasulullah SAW. Bingung lagi Habib Ali ini. 2 kali mimpi Rasulullah masih belum dianggap anak oleh mamanya. Ini orang tua yang sangat hebat di dalam mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang sangat memberikan keberkahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi beliau sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau terakhir beliau takut lawan gurunya, takut lagi, takut. Maka sampai beliau perbanyak sholawat, berdoa, munajat, sholat tahajud, ya, membaca sirah Nabi Muhammad SAW terus sampai sidin keuyuhan. Di kamar Sidin keuyuhan karena banyak sholawat, banyak munajat, banyak tahajud, minta bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau tertidur di malam hari itu. Tertidur beliau.
Maka dari belakang beliau menepuk pundak beliau Habib Ali, dipukul pundak Habib Ali. Wahai Ali, oleh Habib Ali, langsung beliau menangis melihat Rasulullah SAW secara nyata, langsung melihat di hadapan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Rasulullah langsung di hadapan beliau. Ya. Kira-kira kita bisa kan Habib melihat Rasulullah SAW? Bisa. Mun pian sudah mimpi Rasulullah, maka pian akan melihat Rasulullah secara nyata. Jadi mimpi Rasulullah itu ya harus minta ya Allah berikan kepada ulun rezeki. Bukan rezeki itu bukan duit aja. Rezeki itu bukan kesehatan aja. Salah satu rezeki yang mulia adalah Allah memberikan anugerah kepada kita, kenikmatan kepada kita dapat bermimpi Rasulullah. Pernahkah kita meminta kepada Allah, malam ini mudah-mudahan ulun malam ini bisa mimpi Rasulullah? Pernahlah kita? Pernahlah? Hah? Ayo ya. Mun hendak goreng tuh ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan malam ini nah berkat ulun sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan berkat Rasulullah sudi masuk ke dalam mimpi ulun sehingga ulun bisa melihat wajah Rasulullah. Nah kalau sudah mimpi Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadah. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ini akan melihatku secara nyata. Nah, maka Habib Ali langsung melihat Rasulullah, menangis beliau, bergembira bisa melihat Rasulullah SAW, lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ibunda ulun ini hendak benar mendengar kabar kalau ulun sudah melihat wajah Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Ali, kalau kayak itu panggil ibunya, panggil mama Bian, ulun tunggu di kamar Bian. Langsung Habib Ali pergi lari beliau sambil menangis. Iya, mendatangi ibu bunda beliau. Umi, kata beliau, kata Habib Ali, Umi, ulun sudah melihat Rasulullah. Di mana Rasulullah? Kita sudah melihat Rasulullah. Nggih, ulun melihat Rasulullah langsung, bukan mimpi lagi. Di mana? Di kamar ulun. Nah, sekarang pian ditunggu Rasulullah SAW di dalam kamar ulun. Langsung dituntun ibunda beliau, barulah ibunda beliau mengatakan bahwasanya benar ikam adalah anakku wahai Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini hebatnya Habib Ali. Ya, sampai berkah maulid beliau. Habib Ali kada pernah ke Kota Bangun, Habib Ali kada pernah ke Sekumpul, Habib Ali kada pernah ke Solo, kada pernah ke Hulu Mahakam, Muara Muntai, Muara Kendang, mana-mana kada pernah ke Afrika, kada pernah. Tapi maulid beliau dibaca di seluruh penjuru dunia. Bukan saja di kota-kota, bahkan di pelosok-pelosok dibaca maulid Habsyi, maulid Muhammad Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Buktinya apa? Orang senang membaca maulid beliau, membuktikan karena keberkahan Allah berikan kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Artinya apa? Allah ridho, Allah mengilhamkan, Allah merestui apa yang telah dilakukan oleh Habib Ali Habsyi, sehingga susunan karangan beliau maulid Simtud Duror. Kita baca maulid Simtud Duror, maulid Habsyi. Nah, yang mengarang maulid Habsyi adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini, mudah-mudahan ya kalau bisa majelis kita setiap haul, ada haul Habib siapa, ada haul ulama siapa, diadakan haul. Ya kalau misalnya di majelis ini usahakan mengadakan haul dikhususkan untuk mengenal bagaimana sosok aulia Allah. Nah di majelis lain bisa pian baca fikih di sana, bisa buka tafsir di sana, bisa buka tauhid di luar. Tapi di sini untuk mengokohkan bagaimana hubungan kita dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan mun hadir majelis jangan di sini saja atau di langgar saja atau di masjid saja, hadiri semuanya. Mumpung ada ulama kita datang, ada Habib Hasim, ada Habib Gures, ada Habib Abdul Qadir, dan ada Habib Novel, ada Habib Mustafa menggantikan, ada Habib Khalid Segaf, dan habaib-habaib yang lainnya, guru-guru, ada Habib Hasan Al-Muhdar. Kalau pas datang jangan luput, jangan sampai kita sia-siakan untuk duduk bersama mereka. Iya, karena duduk saja dengan mereka biar pian nganga-nganga aja. Hadir majelis pian guring pian di majelis, biar pian guring di majelis seperti itu. Yang penting duduk dengan walinya Allah, dengan ulama. Khairul laka, lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Iya. Duduk hadir majelis seperti ini, pahalanya apa? Lebih baik daripada pian sholat 1000 rakaat. Pian hadir di sini, biar nganga-nganga, biar kada paham, biar paham, kada paham, mudah-mudahan paham benar.
Ya, kalaupun kada paham, lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ini lebih hebat lagi hadir majelis seperti ini. Ya, lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lainnya juga disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man jalasa 'aliman man safaha 'aliman faka'anna safahani." Barang siapa yang salaman dengan orang alim, pian salaman dengan Habib Hazim, pian salaman dengan Habib Gures, pian salaman dengan habaib, dengan guru-guru siapa, Ustaz Marzuki, semuanya, Ustaz Ahmad Bayat, semuanya guru-guru, pian salaman man safaha aliman faka'annama safahani, kata Rasulullah. Pian salaman dengan orang alim sama seakan-akan pian salaman denganku. Ya. Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa duduk bersama orang alim, maka sama seperti dia duduk bersamaku. Kata Rasulullah, "Wa man jalasani fid dunya." Barang siapa duduk bersamaku di dunia, maka dia kelak di surga akan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di majelis ini ya harus ada agenda minggu sekian, siapa hall siapa beb, minggu ini, minggu depan hallnya siapa. Ini banyak hall nih, tanggal 20 kemarin 20 Rabiul Tsani, ini sekarang tanggal malam 30 Rabiul Tsani. Cuma ulun takuni ada mengadakan hall Habib Ali kah? Belum pernah, belum ada. Kita baca manaqib Habib Ali. Padahal ada hall Habib Ali Al-Habsyi, ada hall Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas, ya, dan Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ya, banyak para habaib yang hall, ya, hallnya bertepatan di akhir daripada bulan Rabiul Tsani. Ya, kalau bisa di sini, ya di sini Habib misalnya ada Habib siapa datang minggu depan misalnya, pas hallnya siapa, Bib baca manaqib hallnya siapa Bib. Nah, biar kita ada hubungan dekat dengan para habaib, dengan para aulia. Ya, kita mengadakan hall guru sekumpul, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Saman, ya, Maulid Habsyi. Ini maulid pian tiap minggu baca Maulid Habsyi, kada mengadakan hall beliau, harus mengadakan hall beliau. Nah, pian baca Ratibul Attas. Nah, pian kayak Pak mengenal siapa pengarang Ratibul Attas, siapa pengarang Ratibul Haddad. Terus Imam Nawawi, misalnya pian belajar kitab Imam Nawawi, tanggal tahun berapa beliau meninggal. Adakan hallnya. Ya. Barang siapa ya yang memiliki hubungan bersama mereka, karena kita kalau ketika kita menghauli mereka, ya, maka insya Allah nama kita ada di dalam hati mereka. Usahakan nama kita ini ada di dalam hati ulama, ada di dalam hati aulia. Ya, misalnya usahakan kita ini, nama kita ini ada di dalam hati Habib Hasim. Usahakan nama kita ini ada di dalam hati Habib Hasim. Usahakan nama kita ini ada di dalam hatinya Habib Gures Segaf. Usahakan nama kita ini ada di dalam hatinya guru sekumpul. Wah, guru sekumpul kada nyempati juga. Adakan hall beliau. Pasti nama kita itu disodorkan Fulan bin Fulan, mengadakan hall, mengirimkan hadiah kesampian wahai guru sekumpul. Habib Ali Habsyi, nih si Fulan bin Fulan di Kota Bangun, di depan futsal, lapangan futsal, di majelis Nurul Yakin nih mengadakan hall kesampian nih Habib Ali. Siapa? Nih daftar ngaran-ngarannya, orangnya semuanya mengadakan hall. Ini ada yang hadir, ada yang nyumbang makanannya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang bantu bagian ngasih nasi kotaknya, ada yang bantu ngasih aquanya, ada yang bagian cuci piringnya, ini bagian menyimpuni sampah-sampahnya, ini bagian sound systemnya, pasti semua disodorkan. Ini panitianya, nah panitia hall dia. Oh, Habib Ali melihat, oh ini ngaran-ngarannya, pasti akan mendapatkan nama pian ada di dalam hati Habib Ali, dan ketika di padang mahsyar pian tinggal ditunjuk. Ini nah pernah mengadakan hall ulun. Ini nah orang yang pernah ini, orang yang ini, orang pernah ini bagian cuci piring nih hari itu, ini mengadakan hall ulun. Ya, karena kelak di akhirat ya semua akan ulama wali-wali Allah itu akan memberikan syafaat kepada para murid-muridnya. Usahakan kita ada di dalam hati mereka sehingga kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari mereka semua. Ya, usahakan nanti minggu depan hallnya siapa, adakan bacakan manaqib. Ya, seperti Habib Ali Habsyi.
Bagaimana ibunda beliau, ayahanda beliau mendidik Habib Ali sehingga menjadi Habib Ali seperti ini. Bagaimana didikan orang tua wali-walinya. Wali-wali itu kan langsung timbul. Kayak guru sekumpul, kuitan beliau mendidik guru sekumpul, manakib guru sekumpul kayak apa? Masih halus suruh ngaji ke guru ngaji. Misalnya kau ngaji kepada guru ngaji bukan dengan tangan kosong. Iya, abah mamanya diambil beras, gula, minyak gas. Karena pakai lampu pelita, harus pakai minyak gas. Ya, diberi gula, nih ikan bawa kesan guru pian. Bawa lawan guru sekumpul. Nah, oleh karena itu berkahlah ilmu yang didapatkan oleh guru sekumpul. Karena apa? Karena didikan kedua orang tua beliau, karena didikan nenek beliau, karena didikan keluarga beliau. Nah, kita kayak apa cara kita mendidik anak kita? Nah, mengikuti jejak mereka. Kayak apa cara bisa mengikuti jejak mereka? Ya baca manakibnya. Bagaimana cara membaca manakibnya? Wali banyak wali. Munbian menghitung wali-wali itu kadang kawan mau hitung. Apalagi di Hadramut di Tarim sana kadang kawan biar menghitung karena banyaknya wali tersebut. Maka kayak apa caranya? Bisa dibatasi ketika beliau haul baca manakibnya. Ketika haul bulan ya seperti Imam Ghazali. Kapan Imam Ghazali? Buka nanti manakibnya Imam Ghazali. Khususkan di sini khusus untuk mengadakan haul membaca manakib daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Ya, Nabi Muhammad SAW ya seorang makhluk yang sempurna. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan tentang Nabi Musa, dikisahkan tentang Nabi Yusuf, dikisahkan tentang Nabi Isa, dikisahkan tentang Nabi Adam, dikisahkan tentang Fir'aun, dikisahkan tentang Namrud, dikisahkan tentang Abu Lahab, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Allah katakan kepada Rasulullah SAW, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli man nusabbitu bihi fu'ada. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wa kullan naqussu, dan semua kami kisahkan kepadamu. Padahal Nabi Muhammad makhluk lebih mulia Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Musa. Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan Nabi Isa. Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat sejarah kayak apa Nabi Musa, kayak apa Nabi Yusuf, kayak apa Nabi Nuh, bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Saleh, bagaimana Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub. Kayak apa kisah Nabi Ayub? Dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui kisah orang-orang terdahulu, wali-wali yang sukses. Mereka di dunia sukses, di akhirat sukses. Bahkan Habib Ali itu memberi makan ya tamunya setiap hari beliau memberi makan 50 orang. Yang tamu yang datang ke rumah beliau 50 orang. Belum lagi murid beliau ditanggung makan beliau. Siapa yang nanggung? Habib Ali yang nanggung. Terus yang di masjid, beliau ngajar di masjid, siapa? Diberi makan juga di masjid, siapa yang nanggung? Habib Ali juga yang nanggung. Dapatnya dari mana Habib Ali begawi, Habib? PNS kah atau apa? Gak ada. Habib Ali, iya, karena beliau cinta kepada Allah, maka Allah perintahkan dunia untuk mengikuti Habib Ali, bukan Habib Ali yang mengejar dunia. Ya, di dalam kisah Habib Ali, ya, beliau punya karpet. Ya, Ya, ada orang mau ngadakan acara. Beb, ulun nih isuk ada hendak mau olah acara beb. Acara apa pian? Ada nih anak ulun nih hendak kawin. Ulun nih kada bisa apa-apa. Isuk anak ulun kawin, ulun butuh duit dan ulun kada bisa minta kepada orang lain. Ulun minta lawan pian. Isuk acaranya. Oke itu kan? Habib Ali bingung cari duit, kada ada duit. Kada bisa duit. Baru Sidin melihat karpet beliau, besar karpetnya, mahal ini kalau dijual ini, kata Habib Ali, ini kalau dijual ini mahal. Ya sudah gini, ini bawa karpet ulun ini, pian bawa pian jual ke pasar, berapa hasil uangnya pian pakai buat acara. Oke itu Beb ya, langsung diangkut. Kalau orang itu diangkut langsung karpetnya itu diangkut, karena Habib Ali kan bisa duit. Karena bisa duit, Sidin. Tapi memberi makan, semuanya diberi makan oleh Habib Ali. Kayak apa caranya? Ya seperti kisah ini. Ambil karpet sudah, biar bawa.
Bawa lawan orang itu dijual di pasar. Dijual di pasar laku dapat duit banyaknya karena karpet mahal. Kadang di Hadramut karpet seperti itu. Dijual dapat duit sudahnya. Mengadakan acara. Sudah mengadakan acara, hendak mengucapkan terima kasih kepada Habib Ali, datang ke rumah Habib Ali. Beb, begitu masuk ke rumahnya, bingung si Din. Loh, ini mah karpet kemarin yang belum jual, kenapa ada di sini lagi? Ini karpet kemarin itu langsung orang tuh bertakon, Beb, ini karpet ini bukan karpet yang kemarin pian berikan ulun. Ini kata Habib Ali, ini karpet yang ulun berikan ke pian dan pian jual biasan acara kawinan anak pian. Ini sudah karpetnya kata Habib Ali. Loh, terus kenapa bisa sebabnya ini bisa kembali lagi karpet di sini nih, kayak apa caranya, Beb? Oh, ceritanya kayak ini. Jadi setelah ikam jual di pasar, harganya mahal, maka ada salah satu orang kaya di situ, di Sewun itu ada orang kaya melihat karpet. Jadi orang kaya di zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau orang kaya zaman dulu melihat karpet, oh ini bagus nih karpet, ini kadang yang pantas untuk pakai karpet ini, melainkan Habib Ali Al-Habsyi. Langsung berapa harga karpet ini lawan orang sugih itu, di berapa nih harganya, sekian belum tukar, kirim barangnya langsung ke Habib Ali. Langsung datang lagi ke Habib Ali karpetnya. Begitu juga dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Ada fakir miskin ngetok rumah Sayyidatuna Fatimah. Kata Sayyidatuna Fatimah, siapa pian? Orang miskin. Sayyidatuna Fatimah orang miskin. Dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah, apa hajat pian? Ulun nih beberapa hari ini kada makan. Padahal Sayyidatuna Fatimah ini hendak menikah. Maka Sayyidatuna Fatimah, singkat cerita, Sayyidatuna Fatimah baju pakaian yang hendak nikahnya itu diberikan lawan fakir miskin. Ini pakaiannya pian jual, setelah pian jual pian makan duitnya itu, pian pakai kesan kebutuhan dia. Sudah selesai itu dijual. Sampai di pasar ada orang kaya melihat, oh ini pakaian kadang yang pantas pakai pakaian ini, melainkan putri Nabi Muhammad SAW, langsung ditukar, dikirim lagi ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Ya, itu. Artinya apa? Artinya harta dunia akan datang, bukan Habib Ali yang mengejar dunia, tapi dunia yang akan datang. Mungkin orang sugih, misalnya orang sugih, gak sana pun bantu Habib Ali, pada usahakan ulun harta ulun simpan. Bisa jadi pian menahan harta pian. Orang sugih bukan pian sorangan, orang sugih banyak. Ya, pesantren di mana-mana ada pesantren. Kita kada nyumbang, tetap pembangunan pesantren tetap berjalan. Pian kada nyumbang, majelis seperti ini tetap berjalan, dan usahakan kita sebagai orang yang memiliki andil di dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mudahkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Ya. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bertambah nilai-nilai keimanan kita, bertambah nilai-nilai keislaman kita, bertambah nilai-nilai mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kita kepada keluarga kita, mahabbah kita kepada orang tua kita. Jadi kalau baca manaqib wali ini kita dididik secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung seperti Habib Ali. Habib Ali diisi orang tuanya berangkat meninggalkan karena taat kepada gurunya. Dijadikan pelajaran. Oh, Habib Ali ini sukses seperti ini karena sebab apa? Kuitannya taat kepada gurunya, dan istrinya tidak menuntut abahnya untuk hadir di dalam ketika melahirkan Habib Ali Al-Habsyi. Mun binian di sana misalnya abahnya hendak kemana, hendak mau unjun setumat aja, biar nih ulun hamil tua hendak mau unjun ini pasti disariki. Hendak kemana biar, hendak ini, hendak ke Banjar kemana, pasti diomeli. Tapi ini dua orang tua, ibunda dan ayah Habib Ali Al-Habsyi adalah dua orang manusia yang mulia sehingga memiliki anak yang mulia di dunia sampai di akhirat tuh. Terus kayak apa manaqib yang lainnya? Ya seperti Syekh Ali bin Abdullah Baros, ya Syekh Ali Baros. Ya, kalau pian baca doa gesan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tanpa bertawassul dengan Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini bukan Habib, Syekh. Ya, seorang guru, Syekh aja, bukan habaib, Syekh. Tapi Habib Umar mengatakan barang siapa yang bertawassul kepadaku tidak melalui Syekh Ali Baros, maka tidak akan beruntung orang tersebut.
Pian tawasulun Habib Umar kada tawasul dengan Syekh Ali Baros. Siapa Syekh Ali Baros ini? Siapa Syekh Ali Baros ini? Pian kada tahu Syekh Ali Baros ini siapa? Syekh Ali Baros itu yang bagian mengolah kopi gesan majelisnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Khattab. Jadi kalau Habib Umar butuh apa, Syekh Ali Baros yang anu. Syekh Ali Umar melihat, oh ini kopi, tamunya belum ada kopi, Syekh Ali Baros langsung ambil, mengolah kopi. Sudah bulik tamunya, Syekh Habib Umar melihat, oh ini ada gelas-gelas itu masih terhambur. Oh, belum bebandir Habib Umar, sudah rapi sudah. Syekh Ali Baros. Bagian khidmah. Maka Syekh Ali Baros ini murid Habib Umar itu banyak murid beliau. Dipadahi lawan kawan-kawan yang muridnya Ali Baros ini nah, lihat Ali Baros tuh. Kada pernah hadir majelis, kada pernah belajar. Berhikmah aja lawan guru, berhikmah aja bantu guru kada pernah kayak pandang jadi orang alim. Ya. Maka subhanallah dapat futuhnya dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Khattab Syekh Ali Baros. Karena apa? Karena berkhidmah. Apa yang urusan majelis? Apa kekurangan majelis? Basuh piring, belum ada yang basuh, ulun yang basuh piring. Insya Allah akan berkah kehidupan kita. Ya, mun harta bisa kita keluarkan, tapi kalau berkhidmah hanya orang yang memiliki hati yang bersih yang akan merendahkan dirinya untuk berkhidmah di dalam jalannya Rasulullah. Kalau duit, banyak orang beri duit nih lah, ulun beri majelis berapa butuhnya, ulun beri duit. Tapi untuk berkhidmah jarang orang untuk berkhidmah. Dilihat apa? Oh ini rumputnya nih tinggi-tinggi. Kapan kita gotong royong bersihkan rumputnya? Oh melihat apa butuhnya apa? Oh butuhnya mungkin ininya kurang. Ayo kita gotong royong seperti tadi itu gotong royong kuburan dari itu ya untuk apa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW ya, untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW. Usahakan kita berkhidmah apa misalnya bagian sendalnya misalnya di situ. Ulun hadir majelis itu orangnya itu bagian balikan sendal, jadi orang masuk ke majelis ini di luarnya duduk di luar, orang masuk sendalnya itu dibalikan. Bukan gurunya aja, bukan habibnya aja yang dibalikan, semua hadirin yang hadir itu dibalikan sendalnya lawan sidin. Ya. Dibalikan sendalnya lawan sidin, dirapikan. Ya, sendalnya dirapikan, disusun bagus. Ya. Maka senang orang hendak mudik, senang melihat sendalnya di sini. Ya, apa yang kurang misalnya keamanannya, kebersihannya, ya. Minumannya atau kuenya atau apanya kurang, ya usahakan kita membantu dengan niatan apa? Menggembirakan hati Rasulullah SAW, ya mengikuti jejak Nabi Muhammad dan orang as-salafun as-salihun.